Kesana kemari cekrek, sama keluarga cekrek, kemudian bagi-bagi bansos cekrek. Kali ini aku akan membahas suatu hal yang tidak luput yang kita gunakan setiap hari, di mana-mana kita menggunakannya dan sebagai alat untuk dokumenter. Apa itu? Ya, betul, kamera. Kamera sangat tidak luput dalam kehidupan. Nah, bagaimana asal-usul pembuatan kamera itu? Yuk kita bahas pada channel ini. Kamera pertama kali ditemukan oleh seorang muslim. Siapa ya kira-kira? Yuk kita bahas. Kamera sekarang menjadi alat dan penemuan yang sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Bahkan kamera saat ini ada yang kemampuannya melebihi mata manusia. Namun, apakah kamu tahu siapa atau dari mana asal-usul kamera? Pada video kali ini kita akan membahas asal-usul kamera pertama kali ditemukan oleh seorang muslim yang sangat pintar. Asal-usul kamera ditemukan pertama kali ternyata terdapat di dalam buku atau kitab Al-Manazir, dan dalam bahasa Latin jika diterjemahkan menjadi Book of Optics atau buku tentang optik. Buku ini dibaca oleh ilmuwan-ilmuwan penting seperti Galileo Galilei, Kepler, René Descartes hingga Leonardo da Vinci. Buku ini sangat berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia, terutama dalam bidang optik. Tanpa buku Al-Manazir, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Buku yang berusia lebih dari 1000 tahun ini hingga sekarang masih relevan. Bahkan buku ini sudah ada sebelum Newton lahir, yang mana orang mengira Newton adalah yang menemukan asal-usul kamera. Penulis buku adalah Ibnu Haytham atau Ibnu Al-Haytham, 965 atau 1040. Lahir di Basra sekarang atau Irak, atau dalam bahasa Latin beliau dikenal Al-Hazani. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup di abad ke-11, di mana pada abad tersebut Islam sedang dalam puncak kejayaannya, atau disebut juga dengan The Islamic Golden Age. Mungkin kalian baru dengar nama Ibnu Al-Haytham, namun di Eropa beliau sangat terkenal dalam sejarah dengan Galileo Galilei dan Newton. Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang meletakkan dasar ilmu tentang cahaya, sehingga beliau mendapat sebutan Father of Optics. Pada tahun 2019, UNESCO bekerja sama dengan organisasi internasional 1001 Invention pernah mengadakan perayaan International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Ibnu Al-Haytham. Bahkan mereka meluncurkan kampanye global Ibnu Al-Haytham untuk mempromosikan ilmu tentang cahaya demi manfaat untuk manusia. Pada perayaan tersebut juga diputarkan film tentang peran penting peradaban Islam dalam sains modern. Bagaimana Ibnu Al-Haytham menemukan kamera? Salah satu penemuan Ibnu Al-Haytham yang penting revolusi pandangan sains adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum lahirnya Ibnu Al-Haytham, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Ifrit percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke objek untuk dapat melihat. Hal tersebut dibantah oleh Ibnu Al-Haytham karena justru mata lah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita dapat melihat. Bahkan beliau juga mementahkan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan hanya sekedar teori belaka. Beliau melakukan eksperimen yang bisa dikatakan cukup sederhana pada saat itu, yang menjadi dasar bagi penemuan kamera belaka sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura atau Albert al-Muslim. Dalam bahasa Latin, kamera artinya adalah ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura adalah ruangan gelap. Mengapa dinamakan seperti itu? Karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimen di ruangan gelap saat itu. Beliau dipenjara karena pada saat itu dipanggil untuk mengatasi banjir di Sungai Nil. Namun usahanya saat itu gagal dan sang raja marah lalu menjarakannya. Namun justru saat itu di penjara adalah momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obscura. Ternyata temuannya sangat berharga bagi perkembangan dunia, terutama dalam bidang optik. Ibnu Al-Haytham bukan saja menjelaskan cara kerja mata, tetapi juga sifat cahaya itu sendiri. Beliaulah yang pertama kali menemukan bahwa cahaya berjalan dalam lintas lurus, sehingga beliau dapat menjelaskan pantulan cermin, pembiasan, dan fenomena-fenomena lainnya.
Penemuan beliau inilah yang melandasi penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sehingga ekskalator partikel. Itulah kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. Bahkan jika kalian pelajari di sekolah ataupun kuliah dalam bab optik seperti cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, semuanya berasal dari buku yang ditulis Ibnu Al-Haytham yang usianya sudah 1000 tahun lebih. Namun yang sangat disayangkan, Ibnu Al-Haytham tidak pernah dituliskan dalam buku sekolah. Orang yang di seluruh dunia menganggap bahwa Newton adalah bapaknya optik. Namun ternyata 1000 tahun yang lalu, 700 tahun sebelum Newton, Ibnu Al-Haytham telah menuliskan itu semua dalam bukunya tersebut. Selain menuliskan tentang cahaya optik, Ibnu Al-Haytham juga menulis pengetahuan lain seperti matematika, astronomi, dan engineering. Ia menulis lebih dari 200 buku yang sayangnya besar bukunya hilang. Hasil karyanya pada bidang optik sebagai berikut: Risalah fil Ain wal Absar, Risalah fil Maraya, Al-Mawrid bi Al-Dawair,